Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hadis keempat dari serial Arba'in Nawawi. Hadis yang terkait bahwasanya amalan itu tergantung dari akhirnya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok as-shadiq al-masduq, yang jujur, benar, dan dibenarkan setiap perkataannya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menegaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang jujur. Kenapa perlu penegasan? Karena apa yang akan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tentang perkara-perkara gaib. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ingin mempertegas hal tersebut agar bertambah keimanan, dan apa yang disampaikan dari perkara gaib tersebut ada sesuatu yang benar. Apa yang beliau sampaikan? Itu terkait tentang penciptaan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya manusia, salah seorang di antara kalian, dikumpulkan di dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam kondisi nutfah, setes mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah itu 40 hari setelahnya menjadi sesuatu yang menggelantung di dalam sebuah rahim. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging. Maka dari sini kita bisa ambil faidah yang pertama. Ketika kita tahu bahwasanya awal hidup kita adalah dari setetes mani yang hina. Kata Allah, mimmani yumna. Dari setetes air mani yang hina, yang ditumpahkan. Maka selain seorang manusia itu tidak boleh bersikap sombong. Maka ia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia harus merendahkan diri terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh seorang ulama al-mutarrif, awalhu nutfah, manusia itu awalnya adalah air mani yang hina, wa akhiruhu jifah, dan akhirnya akan menjadi bangkai yang bau. Maka setampan apapun, sehebat apapun, setampan apapun ya, manusia, cantik apapun manusia, sekekar apapun manusia, ketika ia telah dicabut nyawanya, jifah, ia nyalah sebagai bangkai yang ketika berdiam selama 24 jam akan membusuk. Kemudian kata mutarrif, maka antara mani dan bangkai tersebut setiap saat ia selalu membawa kotoran. Maka sudah sepantasnya seorang manusia ya untuk tidak
bersikap sombong terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ia lapang, ia pasti akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi yang mengerikan, terlebih pada kondisi sakarat. Maka lihatlah Fir'aun. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ia sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala memastikan semua makhluknya pasti akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ketika akhir hayatnya ia baru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak terima taubatnya tatkala ia sakaratul maut. Maka dari sini kita bisa pahami bersama bahwasanya awal pencipta manusia adalah dari suatu yang hina. Maka bersegeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduklah terhadap syariat-syariatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh." Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan diperintahkan malaikat tersebut untuk menulis 4 kata. Yang pertama, bikatbi rizkihi, untuk menuliskan rezeki, ajal, amalannya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana nasibnya, apakah ia termasuk orang bahagia ataupun sengsara. Maka dari sini kita bisa ambil faedah bahwasanya rezeki kita itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Maka kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab, maka carilah rezeki tersebut dengan jalan yang halal. Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita mau jalan yang halal ataupun haram. Ya. Maka ketika seorang memilih jalan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan rezekinya. Tapi ketika ia memilih jalan yang haram, maka niscaya harta tersebut akan menjadi sesuatu yang membinasakan dirinya. Rezeki sudah tertakar. Ajal pasti akan menjemput. Kemudian amalan. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita beramal. Ya, karena nasib kita tidak ada yang mengetahui. Maka pastikan bahwasanya amalan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wasyaqiyun aw sa'id. Ataukah ia termasuk orang yang sengsara ataupun bahagia di dunia ataupun di akhirat, ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita akan teruskan pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.